Avatar telah kembali dengan kekuatan elemen angin, elemen air, elemen api, dan elemen tanah. Dan 2 elemen dari 4 elemen di atas juga dikuasai oleh salah satu legenda dari negara Konoha. Beliau menguasai elemen angin tidak punya KTP, dan elemen air, parkir air. Dialah sang avatar Omon-Omon. Ya, tanpa banyak omon-omon, marilah kita tonton Avatar The Last Airbender episode pertama. Putar dulu intronya. Ya. Air, tanah, api, dan udara merupakan elemen yang dikuasai 4 negara berbeda yang hidup damai selama berabad-abad lamanya. Dan ada satu manusia yang mampu menguasai 4 elemen di atas sebagai penyeimbang alam dari mencegah peperangan. Dan ketika avatar ini mati, ia akan terlahir kembali yang disebut dengan reinkarnasi. Tapi setelah kematian avatar terakhir sampai saat ini, belum ada pengganti. Untuk itu, Raja Sozin, sang penguasa api, melakukan penyerangan brutal untuk menguasai seluruh alam. Berawal dari seorang bocah bernama Aang, dipanggil oleh Biksu Gatso karena ia ketahuan bolos latihan. Aang bolos latihan karena ia merasa sudah menguasai setiap jurus yang diajarkan, dan ia akan bosan jika diulang-ulang. Biksu Gatso menasihati Aang agar tidak bolos lagi meski seluruh jurus sudah ia kuasai, karena sebagai siswa yang berbakti harus bisa disiplin sejak dini. Yah, Aang masih umur 12 tahun. Lalu Aang diperintahkan untuk membantu teman-temannya mempersiapkan festival komet yang akan dihadiri oleh pengembara udara dari kuil yang lainnya. Setelah itu, Biksu Gatso dipanggil oleh biksu yang lain untuk mengikuti rapat dadakan. Di dalam rapat, Gatso mengatakan walaupun Aang adalah murid yang paling unggul dari murid yang lainnya, tapi jangan sampai memberikan beban yang terlalu besar kepadanya. Dengan alasan Aang belum mempelajari semua elemen yang ada. Namun karena negara api akan melakukan pemberontakan besar-besaran, ya mau tidak mau Aang harus tahu jati dirinya, bahwa dia adalah avatar yang sekarang dibutuhkan untuk menyelamatkan alam. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Biksu Gatso menjelaskan kepada Aang bahwa patung Yang Cheng adalah pengembara udara yang menjadi avatar terakhir mereka. Setelah Yang Cheng meninggal, muncullah avatar yang lain, yaitu Kuru dari suku air, Kyoshi dari kerajaan tanah, lalu Roku dari negara api, dan berputar lagi ke pengembara udara yang akan menjadi avatar berikutnya. Dialah Aang. Aang yang memang masih labil, tidak mau berurusan dengan avatar-avataran. Bahkan kalau mau ya ambil saja kelebihan yang aku punya, kata Aang kepada Biksu Gatso, teman baiknya. Tapi di sini Gatso terus membujuk sampai Aang mau menjadi avatar dan berlatih elemen yang lainnya di negara tetangga. Dan malam harinya Aang merenung dan ditemani bison terbang yang sudah lama bersahabat dengan Aang. Untuk menghibur hatinya Aang yang sedang tidak baik-baik saja, Apa atau bison mengajak Aang pergi jalan-jalan. Setelah Aang pergi dengan Apa, tiba-tiba Raja Pasukan Api menyerang pengendali udara dan membabi buta. Perlawanan demi perlawanan dilakukan. Gatso sebagai pemimpin pengendali angin mencoba menyembunyikan anak-anak kekuli Yang Cheng. Tapi sebab hujan meteor yang menghujam terlalu banyak membuat pasukan api semakin kuat. Hingga para pengendali udara mati sekarat, termasuk Gatso, anak-anak, dan intinya semuanya mati atas penyerangan massal yang terjadi. Sedangkan Aang yang masih ada di luar malah terjebak badai, lalu menghilang entah kemana setelah membuat ledakan yang cukup hebat. Sekarang pindah ke pengendali air terakhir, seorang cewek cantik bernama Katara. Ia sedang mencari ikan bersama sang kakak yang bernama Sokka di Teluk Serigala. Selain jadi kakak, Sokka ini juga seorang pemimpin menggantikan ayahnya di sukunya. Ia juga menjaga tempatnya dari penyerangan negara api dengan sekuat tenaganya. Tentu Katara yang merupakan pengendali air terakhir, Sokka juga menjaganya dengan sepenuh hati. Nah, tapi tiba-tiba perahu mereka terseret arus yang besar hingga ia terdampar ke sebuah tempat. Matanya Katara terus terfokus ke sebuah gumpalan salju yang cukup besar dan tiba-tiba meledak sampai cahayanya tembus ke langit Sabtuju. Lah, kok ada bocah? Kata Katara di dalam hatinya. Bocah itu tidak lain adalah Aang yang hilang diterjang badai. Lalu ketika Katara berniat membawa Aang ke rumahnya, lalu dimarahi kakaknya. Ya, karena memang belum mengenal bocah tersebut. Namun setelah bermusyawarah, akhirnya kakaknya memberikan izin untuk membawa bocah itu pulang untuk diobati. Sampai di desa, Grand langsung memeriksa keadaan Aang yang membuatnya tahu bahwa Aang adalah pengendali udara terakhir karena pengendali udara sudah musnah sebab penyerangan negara api.
Sedangkan Pangeran Zuko anak Raja Sozin bercerita kepada Paman Airoh telah melihat cahaya sangat terang dari arah kutub selatan dan dia meyakini bahwa kilatan cahaya tersebut berasal dari Avatar. Tapi Paman Airoh tidak begitu percaya sebab dari sekian lamanya pencarian tetap tidak menemukan di mana Avatar. Sang Pangeran Zuko tetap ingin mencari Avatar tersebut dan menangkapnya agar ia mendapatkan haknya menjadi putra mahkota negara api. Sedangkan Aang yang baru sadar sekarang ia terbingung-bingung ada di mana dan di rumah siapa. Lah bison terbangnya kemana? Kata Aang. Ia langsung keluar dan membunyikan peluit khusus untuk memanggil Appa. Kedatangan Appa membuat warga setempat menjadi tertakjub-takjub karena memang baru pertama kali melihat bison bisa terbang. Setelah merasa nyaman, ia menceritakan jati dirinya mulai dari asal usulnya dari mana dan kenapa ia bisa hilang, yaitu karena badai salju. Cerita Aang membuat Grand yakin bahwa bocah itu adalah Avatar dan sekarang Grand gantian bercerita bahwa pengendali udara sudah lama punah dan kuil selatan tempat tinggal Aang dulu adalah yang pertama punah dan hujan komet terakhir muncul adalah 100 tahun yang lalu. Dapat disimpulkan bahwa Aang terbawa badai dan akhirnya tertimbun salju selama 100 tahun tertimbun. Wah, Aang jadi tambah terbingung-bingung. Selain bingung, Aang juga bersedih sebab kehilangan keluarganya. Lalu Katara mencoba menghibur Aang bahwa Katara juga merasakan bagaimana sakitnya kehilangan, yang mana ibunya Katara juga tewas sebab melindunginya dari serangan negara api. Ayahnya yang pamit mencari pasukan negara api sampai kini belum kembali lagi. Wah, malah atuh nasib. Ya, lalu Katara yang notabene-nya adalah pengendali air terakhir menunjukkan kemampuannya yang tidak seberapa kepada Aang sang pengendali udara terakhir. Lalu curhat lagi bahwa Katara tidak boleh mengembangkan kemampuannya ini sebab dilarang kakaknya dengan alasan agar Katara tidak ketahuan oleh negara api agar tidak dibunuh dan innalillahi. Mati. Ya. Yang bertambah sedih lagi adalah sekarang terlihat jelas sebuah kapal dari negara api sedang menuju desanya. Katara berlari-lari menuju kakaknya untuk memberitahu, tapi ternyata kakaknya sudah tahu lebih dulu. Kemudian Katara bertanya, kenapa mereka datang lagi padahal sudah sekian lamanya tidak kesini? Kata Katara, ya karena mereka tahu ada Avatar di antara kita, kata Grand yang menjawabnya. Kemudian Sokka ingin menyerahkan Aang agar masalah cepat selesai, tapi Katara menolak mentah-mentah maksudnya, sebab sebagai pemimpin bukan hanya mencari makan, tapi harus bisa melindungi masyarakatnya. Apalagi Aang adalah harapan besar bagi alam semesta yang harus dijaga sampai ia menjadi Avatar. Merasa omongan Katara benar, Sokka memberanikan dirinya menghadapi Pangeran Zuko sang pengendali api. Tapi karena memang Sokka bukan pengendali elemen, ya dia kalah telak sampai mau dibunuh Pangeran Zuko. Tapi alhamdulillahnya Aang datang menyelamatkan Sokka. Lalu dengan sadar dan tanpa paksaan, Aang menyerahkan diri kepada Pangeran Zuko agar Katara dan Sokka dan warga setempat tidak dibunuh oleh Pangeran Zuko. Katara sempat berpikir ia akan dikekang oleh kakaknya tidak boleh keluar rumah dan aktivitas di tempat umum. Tapi ternyata kakaknya ini menyerahkan kepemimpinannya kepada temannya dan Katara diajak mengembara untuk menyelamatkan Avatar. Setiba di kapal, Aang bertanya kepada Paman Airoh kenapa negara api melakukan perang ini. Kata Paman Airoh, negara api menyerang karena takdirnya memang seperti api yang melahap apapun yang ada di hadapannya, dan mereka yakin bahwa alam semesta akan stabil jika berada di bawah pemerintahan mereka. Jadi intinya mereka melakukan ini demi persatuan dan perdamaian. Ya, Aang tambah bingung dong, menjaga perdamaian kok malah perang? Kan perdamaian itu tercipta karena adanya saling menghargai dan saling melindungi, bukan malah membuat kerusuhan, kata Aang. Udah tua kok gak paham? Gimana ini? Kata saya. Ya. Paman Airoh sebenarnya sadar apa yang dilakukan negara api merupakan kesalahan, tapi kita tidak berbicara mengenai siapa yang mulai perang, tapi bagaimana perang ini bisa dihentikan. Makanya Paman Airoh menangkap Aang karena hanya Avatar yang mampu menghentikan peperangan. Iya, setelah Paman Airoh pergi, Aang ingin kabur dari penjara. Bersamaan dengan itu, Katara dan Sokka akan pergi menyelamatkan Aang dengan terbang bersama Appa atau bison terbang.
Avatar yang berhasil kabur, ia langsung masuk ke dalam kamar Pangeran Zuko untuk mengambil buku catatan seputar Avatar. Lalu ia kabur dari kapal tapi ketahuan dan wush, ia terkena jurus api. Ia oleng kanan kiri. Belum sempat jatuh, bison terbangnya menolong dan membawanya ia pergi menjauh. Yang mana sekarang ia menuju kuil selatan tempat tinggalnya Aang dulu. Sudah hancur dan benar-benar berantakan. Tulang manusia juga berserakan, termasuk tengkorak biksu Gatso yang membuat Aang shock melihat itu semua dan dirinya emosi tak terkontrol. Lalu ia seakan-akan melihat biksu Gatso yang menasehatinya dan juga teriakan Katara yang menyadarkannya. Setelah itu Aang dipeluk erat oleh Katara, yang mana aku juga ingin dipeluk Katara dong. Yah, lu cinta Luna saja bang. Wah, terong. Setelah emosinya stabil, Aang mengingat bahwa biksu Gatso memiliki harapan besar terhadap Aang agar ia mau belajar 4 elemen untuk menyelamatkan dunia agar kembali pulih seperti sedia kala. Dan setelah ini Dewa Rengku Gede Dowo Ireng Kaku akan melanjutkan episode kedua ya. Agar tidak ketinggalan ya umumnya lah, di subscribe dan diaktifkan notifikasinya. Angin tidak punya KTP. Ya. Aang yang pada part pertama sudah yakin ingin belajar menguasai 4 elemen, kini akan berkunjung ke Pulau Kyoshi yang tidak terlalu jauh dari tempatnya sekarang. Pulau Kyoshi adalah pulau yang dulunya dihuni oleh Avatar Kyoshi. Aang akan belajar di sana agar bisa mengendalikan emosinya supaya tidak melukai orang lain. Sebenarnya Sokka menolak ajakan itu dan mengajak Katara pulang sebab merasa tugasnya menyelamatkan Aang sudah selesai. Katara menjelaskan kepada Sokka bahwa jika ia pulang maka akan dibunuh oleh negara api sebab ia telah membantu Aang kabur dari penjara, dan juga lebih baik menemani Avatar belajar menguasai 4 elemen agar bisa mendamaikan seluruh alam. Setelah itu baru pulang. Di tempat itu juga muncul sosok hewan langka yang membawa tasnya Katara. Ternyata hewan ini bisa terbang dan termasuk hewan yang menghuni kuil tersebut. Tapi ketika negara api menyerang, semua kehidupan telah hilang, termasuk hewan dengan spesies seperti ini. Lalu Aang memberikan nama Momo dan berangkatlah mereka ke sebuah pulau. Sedangkan Paman Iroh mengajak Zuko ke pelabuhan yang dikenal dengan sumbernya informasi. Ya, tentu kunjungan mereka ke sana tidak lain untuk mencari informasi tentang Aang. Di sini Zuko menolak ajakan pamannya sebab jika Panglima Perang mengetahui tempat Avatar, maka mereka akan berebut mendapatkan Avatar. Tentu misi Zuko untuk menangkap Avatar akan lebih sulit lagi. Paman Iroh yang sudah berpengalaman menjadi jenderal lalu mengajarkan sebuah ilmu kepada Zuko, yaitu ilmu mencari sesuatu tapi tanpa mengungkapkan niat yang sebenarnya. Sesuai instruksi dari Paman Iroh, Zuko mendatangi pangkalan militer untuk meminta peta laut dan laporan pengawasan bulanan tanpa memberitahu niat dan tujuan untuk digunakan apa. Namun Komandan Zhao menolak jika tidak disertai dengan alasan yang pasti. Dengan spontan Paman Iroh memberikan alasan bahwa 2 benda itu akan digunakan untuk menangkap cumi-cumi hiu sebagai cadangan makanan saat mereka berlayar menggunakan kapal. Jawaban itu cukup membuat Komandan Zhao percaya, tapi baru akan menyerahkan data-datanya pada keesokan harinya. Sedangkan Aang dan kawan-kawan yang baru sampai di Pulau Kyoshi langsung mendatangi patung bersejarah, yaitu patung Avatar Kyoshi. Akan tetapi Sokka langsung diserang para kesatria saat ingin masuk ke dalam patung. Secara bersamaan patung itu mengeluarkan cahaya yang menyorot ke arah Aang sebagai tanda-tanda bahwa Aang benar-benar ditakdirkan menjadi Avatar selanjutnya. Setelah itu mereka disidang di balai desa oleh para warga dan kepala desa yang bernama Yukari. Nah, para warga sebenarnya takut kedatangan Aang dan teman-temannya akan menjadi penyebab perang selanjutnya. Lalu Aang mencoba menjelaskan kepada para warga mengenai maksud kedatangannya ke Pulau Kyoshi, yaitu untuk bersilaturahim dan juga belajar menjadi Avatar yang sesungguhnya. Saya dan teman-teman adalah orang baik kok, kata Aang. Mendengar itu, kesatria Suki yang merupakan anak dari Yukari berusaha membujuk sang ibu agar memberikan mereka izin tinggal di sini untuk beberapa waktu. Meskipun ia juga tahu bahwa kedatangan Aang di sini akan
mengundang negara api. Tapi bagaimanapun, Aang adalah calon avatar yang berhak mengetahui dan belajar kepada avatar sebelumnya, yaitu avatar Kyoshi. Karena penjelasannya sangat gamblang, Yukari memberikan izin Aang dan lainnya tinggal di sini. Namun demi kebaikan bersama-sama, mereka hanya diberikan izin menginap selama 2 hari. Karena hanya diberikan waktu 2 hari saja, Aang dan teman-teman memanfaatkan waktu itu dengan semaksimal mungkin untuk belajar. Tapi ketika Aang diajak Katara untuk belajar mengendalikan air bersama-sama, ia menolak sebab ia kesulitan belajar jika tidak dengan biksu Gatso. Tapi setelah Katara membujuk Aang, akhirnya Aang mau belajar bersama-sama. Nah, setelah berlatih, mereka menjamu makanan yang telah disediakan. Lalu ada salah satu warga yang penasaran dengan Aang, apakah ia benar-benar pengendali angin terakhir. Kemudian Aang menunjukkan sebuah aksi bahwa ia memang pengendali angin, dan setelahnya Aang ikut bermain dengan anak-anak seumurannya. Ya, di sini Katara menilai salah satu sebab Aang ditakdirkan menjadi avatar yaitu karena Aang mudah bergaul dengan orang-orang yang baru ia kenal. Beralih ke kapal yang sedang berlayar, Komandan Zhao mendapatkan kabar bahwa Pangeran Zuko pernah menangkap avatar. Kabar ini disampaikan oleh awak kapal Pangeran Zuko sendiri dan juga membocorkan alasan Zuko meminta laporan pengawasan, yaitu untuk mencari avatar yang telah kabur dari penangkapannya. Sedangkan di Pulau Kyoshi terlihat Sokka tak mau kalah untuk berlatih. Ia menunjukkan bakatnya bertarung kepada Suki, akan tetapi kemampuannya tidak ada apa-apanya di hadapan Suki. Karena itulah Suki mengajak Sokka berlatih hingga tak sadar Sokka dan Soki saling menyukai. Di malam harinya Aang gelisah sebab belum menemukan buku peninggalan avatar Kyoshi. Tentu kalau tidak menemukan buku tersebut, ia tidak akan bisa menghentikan keganasan negara api. Tapi Katara menemukan sebuah buku sejarah yang bercerita bahwa dulu sebelum Kyoshi diangkat menjadi avatar, dia adalah yatim piatu dan bekerja sebagai pelayan. Lalu bagaimana dia bisa tahu kalau dia adalah avatar? Tanya Aang. Ya, karena avatar adalah terdahulunya Aang dan reinkarnasi dari avatar-avatar sebelumnya. Dalam artian, jika Aang ingin bimbingan, ia hanya perlu sebuah cara agar terhubung dengan mereka, jawab Katara. Di pagi harinya, Aang bermeditasi dengan harapan bisa terhubung dengan avatar Kyoshi. Sedangkan Katara terlihat panik sebab pasukan negara api sedang menuju ke Pulau Kyoshi. Sedangkan Aang berhasil berjumpa dengan Kyoshi dan diberi banyak pengetahuan mengenai apa itu avatar dan seberat apa tugas yang ditanggung avatar. Kekuatan avatar juga sangat berbahaya jika tidak bisa mengendalikan. Tapi jika Aang bisa mengendalikan, maka ia bisa menjadikan kekuatan avatar sebagai senjata pamungkas untuk menyeimbangkan alam. Dan sayangnya avatar Kyoshi tidak mau memberikan cara untuk menguasai kekuatan tersebut kepada Aang. Iya, tentu Aang bingung dong. Terus kalau kekuatan Aang malah melukai orang lain bagaimana? Kyoshi menjawab bahwa itu adalah takdirmu dan jangan lari dari takdir ini. Sedangkan di luar terlihat warga pulau sedang menghadang pasukan Zhao. Katara yang menggunakan kekuatan elemen air namun belum bisa memadamkan elemen api sebab kekuatan Katara belum seberapa. Ketika Katara hampir dibunuh oleh Pangeran Zhao, tiba-tiba avatar Kyoshi datang untuk menyelamatkannya. Ternyata avatar Kyoshi ini meminjam jasad Aang untuk menunjukkan dahsyatnya kekuatan avatar jika Aang mampu menguasai. Lalu Kyoshi mengeluarkan semua elemen untuk mengusir pasukan negara api tanpa membuat mereka mati. Setelah Kyoshi keluar dari tubuh Aang, Suki menyuruh Aang agar mencari tempat persembunyian yang aman dan lebih baik pergi dari Pulau Kyoshi sebab sudah tidak aman lagi. Awalnya Sokka menolak untuk pergi sebab kepergiannya dari Pulau Kyoshi berarti ia akan berpisah dengan Suki, wanita yang ia sukai. Tapi bagaimanapun menjaga avatar adalah hal yang tidak bisa ditinggalkan. Lalu Suki memberi salam perpisahan dengan ciuman. Tak lupa juga Suki memberikan sebuah kipas yang bisa digunakan sebagai senjata perang. Saat di perjalanan, Aang memberitahu Katara dan Sokka bahwa ia bisa terhubung dengan semua avatar apabila bermeditasi di kuil mereka. Lalu mereka meneruskan perjalanan ke suku air utara sebab sebentar lagi di sana akan terjadi malapetaka. Sedangkan Komandan Zhao yang melihat kegagalan Pangeran Zuko, ia mengajak bekerja sama untuk sama-sama menangkap avatar dan ia berjanji tidak akan memberitahu kepada siapapun dan Zuko akan dijadikan ketua selama pencarian. Tapi setelah kerjasama disetujui, Zhao diam-diam menulis sebuah surat kepada raja tentang kemunculan avatar dan Pangeran Zuko lah pertama kali yang menangkapnya.
Sedangkan di lain hal, ada kelompok pemberontak kota Basingse diam-diam menyusun rencana untuk membunuh Raja Api dengan meminta bantuan seorang pelayan istana yang juga memiliki dendam pribadi kepada Raja Api Ozai. Pembunuhan itu akan dilancarkan pada malam itu juga. Dengan sebuah rencana yang tersusun rapi, mereka masuk ke dalam istana lantaran dituntun oleh pelayan kerajaan. Tapi ketika ia masuk ke dalam kantor Raja Ozai, tiba-tiba api berkobar-kobar dan para prajurit mengepung mereka semua. Tak disangka-sangka pelayan istana telah berhasil menjebak mereka karena faktanya dia bukan pelayan melainkan Azula, putri Raja Ozai dan adiknya Pangeran Zuko. Ia sengaja menjebak pemberontak karena sedang mencari muka di hadapan ayahnya. Alih-alih mendapatkan perhatian lebih dari ayahnya, Azula malah kecewa karena baru tahu bahwa Zuko telah lebih dulu menemukan avatar sesuai surat yang dikirimkan oleh Zhao. Sedangkan Katara terus melatih pengendalian anginnya selama di perjalanan. Tapi ketika ia teringat kesedihan di hidupnya yang cukup besar, ia gagal fokus meski sudah berusaha sekuat mungkin untuk fokus. Lalu mereka melanjutkan perjalanan lagi ke suku air. Tapi di pertengahan jalan mereka mampir dulu di Omashu, ibu kota dari kerajaan bumi. Di sana Aang melihat ada manusia terbang yang ia kira adalah pengendali udara. Setelah mendarat, Aang bercerita bahwa Omashu adalah sebuah keajaiban sebab Omashu dibentuk dari sebuah gunung. Teknologi di sana juga dibilang lebih modern daripada kota yang lainnya sebab penghuni Omashu kebanyakan berprofesi sebagai seniman, ilmuwan, dan arsitek. Namun lagi-lagi karena peperangan yang dilakukan negara api membuat penjagaan di sana menjadi sangat-sangat ketat. Tapi untungnya mereka diberi pinjaman baju oleh remaja bernama Jet agar mereka bisa masuk tanpa dicurigai. Ketika mereka berhasil lolos dari penjaga, Jet langsung pamit untuk pergi. Sedangkan Aang yang masih penasaran dengan pengendali udara tadi, sekarang ia mencari tahu keberadaannya. Dan ternyata dia bukan pengendali udara, melainkan remaja yang menyandang disabilitas bernama Theo. Ia terbang menggunakan sebuah alat ciptaan ayahnya. Tak disangka-sangka sebuah ledakan tiba-tiba terjadi dan membuat Aang, Katara, dan Sokka membantu para warga yang menjadi korban ledakan tersebut. Lalu ayah Theo datang dan mengundang mereka untuk mampir di rumah sederhananya. Setiba di rumah, Theo mengatakan bahwa ledakan seperti tadi sering terjadi di sini dan dapat dipastikan hasil ulah para mata-mata negara api yang tersebar di mana-mana. Lalu Theo juga tidak lupa memperkenalkan ayahnya yang berprofesi sebagai seorang mekanik yang bertugas sebagai penanggung jawab sistem modern di kota Omashu. Oh ya, pada awalnya Aang dan teman-teman hanya ingin mampir sebentar di sana, tapi gara-gara terjadi sebuah insiden bom yang katanya ulah dari mata-mata negara api, lalu Aang mengaku dirinya adalah seorang avatar. Mendengar itu, Theo sangat senang sekali bahwa kehadiran avatar pasti akan membawa perdamaian dan alam akan kembali seimbang. Lalu Theo menawarkan diri untuk mengantarkan Aang ke sebuah lereng yang diyakini di sana tempat persembunyian mata-mata negara api. Sedangkan Sokka akan tetap di rumah dan membantu ayahnya Theo merakit alat-alat yang rusak. Sedangkan di istana, Azula masih marah-marah kepada ayahnya sebab memuji Zuko yang telah menemukan avatar. Karena Azula merasa hanya dirinya lah yang pantas untuk dibanggakan daripada Zuko sang kakak. Lalu Azula ingin melampiaskan amarahnya dengan latihan memanah dan ditemani oleh dua sahabatnya bernama Mai dan Chaili. Setelah setuju untuk bekerja sama, Zhao mengatakan kepada Zuko bahwa avatar berada di kota Omashu, kota musuh yang dari dulu sulit ditaklukkan negara api sebab militernya sangat kuat sekali. Sebenarnya Zhao ingin mengirim dua prajurit untuk memata-matai keadaan di sana, tapi Zuko menolak dan ia sendiri yang akan ke sana dengan Paman Iroh tanpa pengawalan apapun. Kita kembali ke Omashu, yang mana Katara yang sedang berlatih tidak sengaja melihat ayah Theo sedang menemui mata-mata negara api. Dia memberikan sebuah surat dengan artian ayah Theo adalah pengkhianat. Pada awalnya Katara ingin menegur mereka, tapi Jet datang dengan tiba-tiba dan melarangnya karena sangat beresiko. Jet juga mengatakan bahwa mekanik tersebut sudah lama berkhianat dan membocorkan rahasia kota Omashu.
Lalu Jet mengejar para mata-mata bersama teman-temannya yang dikenal dengan pejuang kemerdekaan di sana. Walaupun mereka bukan pengendali elemen, tapi kemampuan mereka tidak bisa diremehkan. Setelah menyingkirkan mata-mata negara api, Jet mengajak Katara ke markas berada di tengah hutan. Di perjalanan, Katara bertanya tentang alasan negara api bisa masuk ke dalam kota. Jet menjawab bahwa gara-gara raja mereka sudah pikun dan membiarkan korupsi merajalela seperti di Konoha. Iya, karena Jet dan Katara saling menyambung saat mengobrol, kedekatan mereka mulai tumbuh, apalagi sama-sama memiliki masa lalu yang kelam, di mana sama-sama kehilangan orang tua karena diserang negara api. Sedangkan Aang dan Theo sudah sampai di lereng markas mata-mata negara api. Menurut cerita yang beredar, di sanalah negara api merakit bom. Tapi setiba di sana, goa tersebut kosong dan hanya tersisa bom yang dirakit menggunakan borak dan garam. Yang lebih mencengangkan adalah pelaku pengeboman di sana bukan pasukan negara api, sesuai bukti yang ditemukan oleh Aang. Sedangkan Zuko dan Paman Iroh sudah tiba di Omasu, dan Putri Azula mengirimkan surat kepada Komandan Zhao yang berisi tentang perintah untuk memberikan semua informasi tentang Zuko yang nantinya akan diberikan sebuah imbalan yang sangat besar. Karena tawarannya sangat menggiurkan, Komandan Zhao langsung memanggil Letnan Ji, seorang perwira dari kapal Pangeran Zuko, untuk bertanya banyak hal kepadanya. Di hari itu juga, mekanik ingin pergi menemui raja untuk menyerahkan mesin yang sudah selesai mereka rakit. Lalu Aang sudah pulang dan membawa bom yang didapatkan dari goa. Selain itu juga membawa jubah warga Omasu yang Aang sangat ingat ia pakai waktu akan masuk ke dalam kota. Dalam artian jubah tersebut pemiliknya adalah Jet. Tiba-tiba Katara datang dan mengatakan bahwa ayahnya Theo lah yang telah melakukan ini semua karena dia adalah pengkhianat. Karena bukti yang dibawa Aang dan Katara berbeda dan sama-sama kuat, akhirnya mereka berdebat. Lalu Katara ingin membuktikan dan menemui Jet dan komplotannya yang sekarang punya misi baru, yaitu menyingkirkan raja yang menurutnya sudah tidak berguna. Ia sengaja menukar kotaknya ayahnya Theo dengan kotak yang berisi sebuah bom agar raja tersebut tewas. Meskipun rencana itu bagus, tapi Katara menilai rencana itu adalah sebuah kesalahan karena Jet akan melukai orang yang tidak bersalah dan mengajak Aang menghentikan rencana tersebut. Namun di pertengahan jalan, Zuko dan Paman Iroh tiba-tiba menyerang mereka. Lalu Aang meminta Katara dan Sokka pergi duluan dan Aang akan menghadapinya sendirian. Di sini Zuko sengaja untuk tidak mengeluarkan elemen api agar tidak mengundang prajurit Omasu, tapi malah kewalahan melawan Aang yang tubuhnya lebih kecil darinya. Sedangkan Katara dan Sokka sudah tiba di istana Omasu dan tidak sengaja ada seorang yang ingin memanah, tapi diselamatkan Katara dengan elemen airnya hingga semua orang berhasil ia selamatkan. Lalu Zhao yang masih kesulitan melawan Aang akhirnya mengeluarkan elemen apinya yang membuat tempat di sana menjadi berantakan. Tentu kejadian itu mengundang para prajurit datang ke sana dan mereka ditangkap oleh para prajurit. Setelah ayah Theo yang bernama Sai pulang dari istana, langsung diinterogasi oleh Sokka, kenapa dia berkhianat dan kenapa bekerja sama dengan negara api. Sai membeberkan beberapa alasan mengenai pengkhianatannya. Sebenarnya ia merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan, meskipun niatnya baik untuk melindungi kota Osama agar tidak dihancurkan oleh negara api. Dan juga anaknya akan dibunuh jika tidak mau bekerja sama, karena menurutnya lebih baik menuruti apa yang musuh mau daripada kehilangan orang-orang yang ia sayang. Setelah itu, Katara memberitahu mereka semua kalau sekarang Aang sedang dipenjara oleh prajurit istana. Paman Sai yang dikenal sering keluar masuk ke dalam istana dimintai tolong agar menunjukkan jalan ke dalam penjara istana agar Katara dan Sokka bisa membebaskan Aang. Akan tetapi Paman Sai menolak sebab sangat mustahil sekali masuk ke dalam penjara bawah tanah karena pintu masuk dan keluar hanya bisa diakses lewat istana. Tentu banyak penjaga ya di sana. Di sini Paman Sai memberikan solusi bahwa di bawah gunung ada satu terowongan yang tembus ke dalam penjara bawah tanah istana. Hanya saja menurut mitos yang beredar, terowongan itu hanya sebuah dongeng dan dijaga roh halus. Tapi Katara dan Sokka akan tetap masuk apapun resikonya. Yang terpenting Aang bisa selamat di dunia maupun akhirat. Ya, entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada yang melempar sebuah pisau yang ternyata pisau tersebut tertancap sebuah surat. Surat tersebut berisi kabar bahwa mata-mata negara api akan berkunjung ke rumah Paman Sai. Lalu Theo
Seo, anaknya Paman Sai, merencanakan suatu hal. Bahwa nanti ketika mata-mata tersebut datang, undanglah prajurit istana untuk menangkap mereka. Setelah semua persiapan sudah disiapkan, Katara dan Sokka langsung berjalan menuju terowongan rahasia. Baru saja keluar rumah, tiba-tiba Jet datang dan menuduh Katara sebagai pengkhianat, sebab Katara menggagalkan misi Jet dan teman-temannya. Misi apa? Misi untuk membunuh Raja Bumi menggunakan bom. Di sini Katara memberikan sebuah penjelasan kepada Jet bahwa apa yang ingin ia lakukan merupakan hal yang salah, sebab apa yang ia lakukan akan mengorbankan raja yang tidak bersalah demi membalaskan dendamnya pribadi kepada negara api. Tapi Jet terus membantah-bantah. Katara yang juga mulai marah-marah langsung menghentikan Jet dengan jurusnya. Jurus apa? Jurus nungging. Ya. Sedangkan Aang dan Paman Eiroh yang sama-sama di dalam penjara bawah tanah sedang ngobrol-ngobrol, dan Paman Iroh memberitahu Aang bahwa konstruksi bangunan penjara tersebut didesain sangat bagus oleh beberapa arsitek terkemuka. Lalu Paman Iroh dipanggil prajurit untuk dibawa ke kamp kerja paksa tawanan perang, sedangkan Aang dipanggil untuk menghadap Raja Bumi yang namanya juga Bumi. Panggil saja Bumi. Ketika ia bertatap muka, ternyata Bumi dan Aang adalah seumuran. Sama-sama memiliki umur 100 tahun lebih. Tapi sebab Raja Bumi menjaga kesehatannya, menjaga pola makan siang gratis dan susu gratis, ia tampak awet muda meskipun skincare belum ditemukan pada masa itu. Yang lebih mengejutkan lagi, Bumi dan Aang adalah teman baik saat waktu dulu Aang pernah berkunjung ke kota Omashu. Lalu, kenapa Aang masih seperti anak kecil padahal umurnya sudah 100 tahun lebih, Bang? Makanya tonton mulai part 1 di mana Aang pernah mengalami hibernasi selama 100 tahun di gumpalan salju. Di malam yang sama, Zuko yang sebenarnya telah lolos dari prajurit kota Omashu, kini ia kembali lagi untuk menyelamatkan Paman Iroh. Ia masuk ke penjara bawah tanah dengan menyamar sebagai prajurit, tapi ia tidak menemukan Paman Iroh, sebab Paman Iroh sudah dipindah di parit untuk melakukan kerja paksa. Kita kembali ke istana, yang mana Aang diberi hidangan istimewa oleh raja karena lama tak jumpa. Tapi di sini Aang dibully habis-habisan oleh raja karena Aang telah tidur di gumpalan salju selama 100 tahun lebih. Padahal pada masa itu peperangan sedang menelan banyak korban. Tapi Aang malah tertidur pulas. Tentu tidak adil dong, kata raja. Tapi karena tidurnya avatar tersebut bukan keinginan Aang sendiri, tentu Aang membantah. Dan ia juga meminta agar segera dilepaskan, sebab ia akan pergi ke suku air agar menyelamatkan suku tersebut dari negara api. Namun karena trauma yang dialami sang raja karena peperangan seabad lalu, Raja Bumi tidak akan melepaskan Aang begitu saja. Ia harus merasakan hal yang sama yang menimpa raja waktu peperangan dulu. Dasar Raja Fir'aun. Challenge accepted. Ya, sedangkan Sokka dan Katara sekarang sudah sampai ke sebuah goa. Di sana ada bapak-bapak yang sedang ngopi. Lalu Sokka dan Katara bertanya-tanya kepada mereka tentang terowongan rahasia. Tapi karena terowongan rahasia, bapak-bapak tidak mau memberitahu. Kenapa tidak dikasih tahu? Ya karena rahasia. Kalau dikasih tahu namanya bukan rahasia. Ceritanya tidak begitu kok. Pekok. Bapak tersebut bercerita bahwa dulu ada sepasang kekasih bernama Oma dan Shu. Digabung menjadi Asu. Omashu ya. Mereka saling mencintai tapi semacam tidak direstui dan tidak diperbolehkan bertemu. Kekuatan cinta pun menuntut mereka kepada sikung tanah yang kemudian mengajarkan mereka menjadi pengendali tanah pertama kali. Naas Oma yang pergi berperang tak kunjung kembali pulang sebab terbunuh. Kemudian Shu yang sekian lama menunggu kepulangan Oma ke rumahnya sendiri, Oma malah pulang ke akhirat. Ia pun terpukul, bersedih, menangis pilu, lalu menggunakan kekuatan elemen tanah untuk mendamaikan kedua desa hingga menjadi kota Omashu yang sekarang dijadikan simbol cinta mereka. Bapak-bapak puitis tersebut juga mengatakan bahwa cinta bersinar di dalam kegelapan, meskipun harus menelusuri terowongan yang katanya memakan banyak korban. Cerita yang menyedihkan dan menyeramkan. Wah, meskipun ada cerita bahwa terowongan itu menelan banyak korban, Sokka dan Katara bodoh amat. Tetap masuk, yang terpenting menyelamatkan Aang.
Mereka pun menelusuri terowongan hanya bermodal peta dan lentera, tapi lenteranya kurang terang sehingga peta mereka tidak bisa dibaca dengan jelas. Lalu Sokka berjalan hanya mengikuti instingnya saja. Teringat ucapan bapak-bapak tadi bahwa cinta mampu menerangi kegelapan, Sokka menggunakan cahaya kristal yang menempel di dinding goa sebagai petunjuk. Tapi Katara kurang yakin dengan insting kakaknya. Ya, berdebatlah mereka sampai kata-kata yang tidak pantas pun diucapkan. Anjing, babi lo, ayam. Intinya semua nama-nama hewan yang ada di kebun binatang diucapkan. Lalu setelahnya mereka saling memaafkan karena saling merasa salah. Tumben, betina ngaku salah. Memang langka ya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mengikuti arahan yang tertera pada peta. Tanyakan pada peta, kata Dora. Sedangkan di luar sana Paman Airoh yang menuju ke Parit diberhentikan di tengah jalan oleh prajurit. Ternyata kapten mereka memiliki dendam pribadi. Karena pada zaman dahulu adik kapten ini dibunuh oleh Paman Airoh dengan cara dipanggang saat perang. Sangat-sangat mengerikan ya. Lalu sekarang gantian Paman Airoh yang mau dibunuh oleh sang kapten dengan kekuatannya, tapi dicegah oleh prajurit yang lain karena apa yang dilakukan kapten tidak akan bisa merubah apapun di masa lalu. Sebenarnya Paman Airoh menyesali dengan perang yang ia lakukan, apalagi banyak nyawa yang melayang. Tapi karena waktu itu dia hanya prajurit biasa, mau tidak mau harus menjalankan semua perintah atasan. Ya, tidak hanya sang kapten yang bersedih karena kehilangan adiknya, tetapi Paman Airoh juga merasakan hal yang sama sebab adiknya sendiri juga gugur setelah menyerang kota Ba Sing Se. Setelah kejadian itu, Paman Airoh mengundurkan diri dari peperangan. Sedangkan di dalam terowongan, Katara dan Sokka terlihat berbincang-bincang, dan sesekali Katara menunjukkan ia sudah mulai menguasai elemen air. Sokka sang kakaknya takjub dengan perkembangan itu. Lalu Katara menjelaskan bahwa dia bisa secepat ini menguasai sebab dibantu oleh Jet. Ya, meskipun Jet itu salah, tapi sebenarnya Jet itu baik kok, dan nasibnya seperti Paman Sai, yaitu berbuat jahat karena keadaan yang mendesak. Tak sadar berbincang-bincang di sepanjang jalan, tibalah mereka ke ujung jalan, Tapi bukan jalan keluar. melainkan jalan buntu, dalam artian mereka terjebak kok di sana. Kita kembali ke istana, di mana Raja Bumi menguji Aang apakah ia pantas menjadi avatar atau tidak. Di sana, Aang harus melewati beberapa permainan yang sepertinya sudah sengaja dirancang. Setelah berhasil melewati rintangan pertama, Aang meminta Raja untuk menghentikan hal konyol ini, karena hal ini hanya akan menghambat Aang menyelamatkan suku air. Tapi Raja Bumi masih punya dendam kepada Aang, teman lamanya ini. Permainan pun harus tetap dilanjutkan. Sampai tiba di final, Aang ditantang melawan Raja Bumi duel sampai salah satu dari mereka mati. Bersamaan dengan itu, Sokka dan Katara masih terjebak di dalam terowongan. Lalu muncul sigung tanah raksasa yang menakutkan. Tidak mau jadi makan malam sigung tanah, Katara mencari tempat bersembunyi bersama kakaknya. Sigung terus mendekat hingga terpojoklah Sokka dan Katara. Nah, kok diem-diem bae? Sigung tersebut hanya diam dan tidak memakan Sokka dan Katara. Wah, ternyata Sigung ini buta. Dan kabar baiknya lagi, Sigung ini merupakan hewan jinak dan baik hati. Lalu Sokka dan Katara diantarkan Sigung menuju istana. Tepat pada waktunya, Aang yang sedang menahan serangan dari Raja Bumi dengan kekuatan tanahnya, Katara datang membantu Aang dengan segenap kekuatannya, sehingga tidak ada korban jiwa dari pertarungan sengit tersebut. Merasa dicurangi, Raja Bumi pun marah-marah. Lalu Aang menunjukkan sebuah peluit yang merupakan pemberian hadiah dari Raja Bumi di masa lalu. Dan di tempat ini juga Aang meminta maaf kepada Raja sebab ia telah menghilang selama 100 tahun. Padahal waktu itu dunia sedang berperang hebat. Namun yang terpenting saat ini, saya telah kembali untuk menyelamatkan dunia, kata Aang. Setelah perselisihan di antara mereka selesai dengan damai, kini Raja Bumi memerintahkan prajurit agar memperketat penjagaan penjara karena sebentar lagi akan ada perang. Raja tahu berita ini ternyata dari Paman Sai. Lalu sang raja menyuruh Aang dan temannya meninggalkan kota Omashu sebab sebentar lagi akan ada penyerangan dari negara api. Sedangkan di sisi lain, Zuko menemukan sebuah koin yang ia yakini adalah milik Paman Airoh. Lalu atas petunjuk koin tersebut, Zuko dapat berjumpa dengan Paman Airoh dan menghabisi para prajurit istana. Atas pertarungan ini, Paman Airoh mendapat luka tusuk di punggungnya.
Lalu Pangeran Zuko membawa Paman Airoh menaiki sampan untuk diselamatkan. Urusan mendapatkan avatar sementara dijeda dulu, sebab menyelamatkan Paman Airoh merupakan hal yang lebih penting. Singkat cerita, Aang dan lainnya berhasil keluar dari kota Omashu. Kini ia menuju tujuan utama yaitu suku air. Di pertengahan jalan, mereka melihat wilayah yang termasuk kekuasaan Raja Bumi hangus terbakar. Di sini Aang merasa bersedih sebab tugasnya sebagai avatar sebenarnya bukan hanya melindungi manusia saja, melainkan seluruh makhluk hidup termasuk tumbuh-tumbuhan. Di tempat itu juga Sokka tak sengaja bertemu dengan anak kecil berkelamin betina. Ia mencoba mengajaknya berkenalan, tapi ketika Aang dan Katara mau mendekat, tiba-tiba bocah itu lari seakan-akan melihat setan. Mereka mengejar bocah itu hingga dibawa masuk ke sebuah desa dan berjumpa dengan ayah si bocah. Si ayah bercerita bahwa semenjak negara api menyerang terdapat keanehan-keanehan yang aneh, mulai dari tanaman yang layu hingga hewan ternak tak mau memakan hasil rumput di daerah tersebut. Seolah-olah tanah di tempat mereka sudah kemasukan virus-virus berbahaya. Dari permasalahan ini, para warga lebih sering berburu untuk sesuatu yang dapat dimakan. Tapi anehnya sampai kini mereka tak kunjung pulang, termasuk Siong anak ayah tersebut. Mendengar cerita itu, Aang merasa bahwa hilangnya para warga dan Siong disebabkan mereka terjebak di dalam dunia arwah. Lalu Aang berjanji akan kembali dan akan menyelamatkan mereka yang telah menghilang. Saat kembali di hutan, Aang bercerita kepada teman-temannya bahwa dunia bukan hanya satu, melainkan ada banyak termasuk dunia arwah. Ada pembatas di antara kedua dunia ini, tapi gara-gara api yang ditimbulkan oleh negara api membuat pembatas tersebut menjadi menipis, dan para warga yang melewati pembatas itu malah tak sengaja masuk ke dalam dunia arwah dan tak bisa pulang hingga sekarang. Selain menjadi avatar, Aang juga berprofesi menjadi dukun. Apakah ini ada hubungannya dengan Samsudin ya Bang? Pesulap merah siap membongkar. Kita kembali ke ceritanya lagi ya. Kembali ke laptop, kata Kuntul Arwana. Sudah. Saat ini mereka tiba di tempat pemujaan iblis hutan, dan inilah pintu penghubung antar dua dunia. Di sana Aang langsung bermeditasi sedangkan Katara dan Sokka menjaga jasadnya Aang. Setelah membaca mantra-mantra kuno, Aang langsung berhasil masuk ke dalam dunia roh. Tapi yang membuat Aang bingung yaitu Katara dan Sokka juga ikut masuk ke sana. Di dalam kebingungannya, Aang berpikir bahwa gara-gara pintu penghubung antar dua dunia terlalu tipis, maka jiwa Katara dan Sokka juga mudah masuk ke sana. Di dunia roh, dia bertemu dengan Samsudin. Apakah di sana juga ada pesulap merah? Udah. Di sisi lain, Zuko yang telah kembali ke kapal bertanya kepada Letnan Ji, apakah ada tanda-tanda keberadaan avatar yang ia temukan. Di sini, Letnan Ji menjawab bahwa ada informasi yang ia terima bahwa ada anak kecil yang bermain es, tapi menurutnya info ini adalah info hoax. Tapi Zuko memiliki pemikiran yang berbeda, yaitu kalau ada anak bermain es di tempat yang tidak wajar seharusnya patut dicurigai, katanya. Lalu Pangeran Zuko memarahi Letnan Ji sebab dia dinilai teledor, dan ia pergi mengeceknya sendiri. Iya, di istana Azula meminta ayahnya untuk menambahkan jumlah prajurit kepada Komandan Zhao. Karena dari info yang ia dapatkan, Komandan Zhao lah yang pertama kali menemukan avatar. Saran ini memang diterima oleh ayahnya, akan tetapi ayahnya juga tetap menegaskan bahwa yang pertama kali menemukan avatar adalah Zuko. Wah, Azula bertambah kesal. Sedangkan Zuko dan Paman Airoh sekarang melakukan pencarian di salah satu desa yang berada di wilayah istana Omashu. Mereka mencoba tidak menyebutkan nama avatar ketika bertanya kepada warga, tapi ternyata para warga sudah mengetahui siapa itu avatar. Dalam artian, misi Zuko untuk menangkap avatar semakin sulit. Di desa tersebut juga mereka bertemu dengan pembunuh bayaran bernama Chun. Tapi pemburu betina ini menurut Paman Airoh adalah musuh dari Zuko. Akan tetapi kepintarannya untuk menangkap target membuat Zuko ingin mengajak bekerja sama untuk menangkap avatar. Di alam roh, Aang dan teman-temannya langsung menyusuri hutan untuk mencari para warga yang hilang. Tapi tak jauh dari tempatnya, ia bertemu dengan roh pengetahuan. Roh ini memberitahu agar Aang segera membawa kedua temannya pergi dari alam roh, sebab terlalu bahaya berlama-lama di sana. Kemudian burung hantu itu memperingatkan bahwa jika tidak segera keluar, maka penghuni jahat yang ada di sini akan mengganggu mereka dengan diberikan sebuah kebenaran, dan kebenaran itu tidak akan sanggup mereka dengarkan. Lalu Aang bertanya kepada
kepada burung itu sekarang harus pergi kemana agar bisa bertemu dengan para warga yang hilang. Burung itu memberitahu bahwa Eng harus menemui seseorang yang tinggal di Pondok Batu, karena hanya orang itu yang bisa membantu Eng. Selama di perjalanan, Eng meminta teman-temannya agar tidak keluar dari lintasan, tapi gara-gara ada roh jahat yang menyerang, mereka terpaksa berpisah. Di sini Sokka masuk ke sebuah wilayah dan bertemu dengan rubah, sedangkan Katara terperosok masuk ke kutub selatan. Di sini Katara bertemu dengan sang ibu dan Grand. Setelah itu tiba-tiba negara api menyerang di sana dan ibu Katara menyembunyikannya di bawah meja. Setelah itu, wush, ibunya mati. Inilah kebenaran yang tidak bisa diterima oleh Katara. Sekarang giliran Sokka. Ia bertemu dengan ayahnya yang ternyata kecewa memiliki anak seperti dia. Wah, untung ayahnya udah mati. Ya, nggak boleh lah gitu. Sedangkan Aang juga mengalami hal yang aneh. Ia seakan-akan melihat kuil udara masih utuh dan rapi, tapi gara-gara dia seorang avatar, ilusi tersebut tidak mempan. Lalu ia bertemu dengan Koh, roh jahat yang berwujud kaki 1000 yang telah menyesatkan teman-temannya. Lalu Aang diserang oleh roh jahat itu. Roh jahat adalah roh baik yang tersakiti. Hingga Aang terpental tepat di depan Pondok Batu. Ia langsung masuk ke sana, tapi aneh karena penghuni pondok itu adalah Biksu Gyatso, gurunya Aang yang telah lama mati. Ya, tentu Aang mengira ini hanya sebuah ilusi, tapi ternyata dia benar-benar Biksu Gyatso. Berpelukanlah mereka melepas dahaga rindu yang sekian lama tidak jumpa. Ya, lalu mereka berbincang-bincang. Di sini Aang menceritakan tentang semua perjalanannya, mulai dari bertemu avatar Kyoshi hingga alasan kenapa teman-temannya bisa terjebak di alam roh. Lalu Gyatso menjawab bahwa ini semua ulah Koh yang menjebak para korban dengan kenangan terburuk yang pernah dialami si korban. Setelah itu korban akan dimakan hidup-hidup. Nah, kalau Aang mau menyelamatkan teman-temannya, ia harus bertemu dengan Roku, avatar yang pernah mengalahkan Koh. Lalu di malam harinya Aang menuju kuil avatar Roku, yang mana kuil ini berada di wilayah negara api. Tentu bahaya dong. Sebelum ia pergi, ia meminta Appa dan Momo agar menjaga Sokka dan Katara hingga dirinya kembali. Nah, pada episode sebelumnya, Komandan Zhao dan Pangeran Zuko setuju untuk melakukan kerjasama yang sama-sama ingin menangkap Avatar. Awalnya berjalan dengan baik dan benar, tapi saat pangkatnya Komandan Zhao dinaikkan menjadi Laksamana oleh Raja, ia bertingkah semena-mena. Lalu Pangeran Zuko datang ke kapal dan bertanya, kenapa kamu mengambil keputusan tanpa persetujuanku?" Nah, di sini Laksamana Zhao mengatakan bahwa dia sudah menjadi Laksamana dan untuk penangkapan Avatar sepenuhnya sesuai arahan yang dia inginkan. Lalu dia pergi meninggalkan majelis perdebatan. Ketika dia pergi, Paman Airoh mencoba mengingatkan awak kapal bahwa dengan melihat perjuangan di antara Laksamana Zhao dan Pangeran Zuko, seharusnya awak kapal harus lebih hormat kepada Pangeran Zuko, bukan kepada Laksamana Zhao. Tapi di sini Letnan Ji menegaskan bahwa keputusan berpaling dari Pangeran Zuko adalah kebenaran, sebab perjuangan mereka merasa tidak pernah dihargai oleh Pangeran Zuko. Perjuanganku tak pernah kau harapkan. Lalu sekarang kenapa kau menuntut sebuah kesetiaan? Ya, alay sekali ya. Lalu Aang yang diperintahkan Gyatso untuk menemui Avatar Roku sekarang sudah sampai di kuil Avatar Roku. Setelah melewati para penjaga di sana, ia langsung bermeditasi dan membaca mantra-mantra kuno. Tak berselang lama, ia bertemu dengan Avatar Roku di alam roh, yang mana Avatar Roku berbeda dengan Avatar Kyoshi, yang mana Roku lebih antusias menyambut kedatangan Aang dan lebih suka bercanda. Yang lebih membedakan di antara Avatar Kyoshi dan Avatar Roku adalah Avatar Roku punya burung kaku. Ya, sedangkan Avatar Kyoshi memiliki jalan bayi. Ya, yaitu jalan surgawi bagi laki-laki. Ya, Aku pun ingin memiliki. ya, di sana Aang meminta bantuan kepada Roku agar dibantu mengalahkan Koh dan menyelamatkan teman-temannya. Tapi Roku menolak sebab Koh sangat berbahaya bagi manusia. Ia memang pernah bertemu dengan Koh tapi bukan untuk bertarung, melainkan untuk mencuri sebuah patung.
patung ibu empat wajah yang merupakan benda berharga bagi Koh. Karena patung ini merupakan ibu Koh, lalu Eng meminta izin untuk membawa patung itu sebagai alat tukar dengan teman-temannya yang dibawa oleh Koh. Wahai pengikut Dewa Rengku, saat mengucapkan lafaz Koh diusahakan kol-kolahnya dimainkan ya. Lalu Eng kembali ke alam manusia dan berniat membawa patung itu ke hadapan Koh, tapi ia sudah dihadang oleh Chun, pemburu bayaran berkelamin betina yang ditugaskan oleh Pangeran Zuko untuk menangkap Avatar. Dan setelah itu lalu ia dibawa ke sebuah goa untuk diserahkan kepada Zuko. Lalu dibawa Zhao menuju istana negara api. Di perjalanan itu Eng memohon agar dilepaskan karena ingin menyelamatkan teman-temannya. Tapi permintaan itu ditolak oleh Zuko dengan mimik wajah yang datar. Cara membaca lafaz mimik itu pakai huruf I ya, bukan huruf E. Iya, wahai pengikut Dewa Rengku, kalian tahu gak alasan wajah Zuko datar? Mikirin hutang pinjol. Ya, bukan ya. Jadi mimik wajah Zuko itu datar sebab teringat masa lalu yang kelam dan menyedihkan dan sulit dilupakan. Bagaimana ceritanya? Ceritanya saat Zuko baru pertama kali diajak oleh ayahnya untuk mengikuti rapat militer. Lalu di sana ia dimintai ayahnya untuk memberikan sebuah pendapat. Tapi karena waktu itu Zuko masih plonga-plongo, pendapat yang ia sampaikan kurang berisi dan ditolak oleh ayahnya yang sebagai raja. Lalu Jenderal Perang memberikan sebuah pendapat yang bisa diterima oleh raja. Tapi Pangeran Zuko membantah ayahnya kalau strategi perang seperti apa yang dikatakan oleh sang jenderal kurang efisien. Lalu karena itulah sang ayah murka dan menantang anaknya Anikai. Apa itu Anikai? Anikai yaitu adat pertarungan duel 1 lawan 1 sampai ada yang mati. Dari pertarungan ini membuat bagian wajah dari Zuko terluka parah. Dan sampai saat ini masih membekas luka kaus sayat kembali di atas derita lama. Ya, lalu tiba-tiba perjalanan Zuko dihadang oleh Laksamana Zhao. Ya, tentu tujuannya untuk merebut Avatar. Para prajurit istana juga lebih patuh terhadap Laksamana daripada kepada Pangeran Zuko, sebab pangkat Laksamana lebih tinggi setinggi burung kaku. Ya. Di malam harinya, Laksamana Zhao sangat senang karena berhasil mendapatkan Avatar. Kemudian ia menyuruh ahli sejarah untuk menulis keberhasilannya tersebut agar kelak dia bisa dikenang sebagai penangkap Avatar. Tapi ternyata dia tidak tahu bahwa di penjara tempat Aang disekap ada penyusup bertopeng berusaha melawan para prajurit agar bisa membebaskan Aang. Dengan 2 pedang yang membentang di tangan, ia melawan para prajurit dan mengalahkan. Lalu masuk ke penjara dan Aang tidak tahu siapa gerangan. Pokoknya Aang manut saja sama pria bertopeng ini yang berusaha membebaskannya. Lalu Laksamana Zhao mengetahui ada penyusup langsung mengerahkan semua prajurit dan membuat pria bertopeng terpojok. Lalu pria bertopeng ini memberikan ancaman akan membunuh Avatar jika tidak dibebaskan. Tentu ancaman ini sangat menakutkan ya, sebab jika Avatar mati akan ada reinkarnasi Avatar berikutnya dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena itulah Laksamana Zhao membiarkan pria bertopeng membawa Aang. Tapi baru saja selangkah berjalan keluar, pemanah jitu melesatkan anak panah tepat ke arah kepala. Kepala atas ya, bukan kepala bawah. Burungku. Iya, di sini Aang mengeluarkan jurus asap sehingga membuat penglihatan para prajurit tidak jelas. Lalu Aang membawa kabur pria bertopeng yang ternyata adalah Pangeran Zuko. Dia dibawa ke sebuah pondok yang berada di tengah hutan. Lalu Aang bertanya kepada Pangeran Zuko, kenapa kamu menyelamatkan aku? Padahal kamu juga bagian dari mereka." Dengan nada tinggi, Zuko menegaskan kepada Aang bahwa dia bukan bagian dari negara api. Tapi jika dia berhasil membawa Aang, pasti akan dihormati oleh seluruh negara api. Lalu Zuko yang masih berapi-api ingin menyerang Aang dengan elemen api. Tapi kemudian Aang melumpuhkan Zuko dan meninggalkannya di sebuah sampan sendiri. Sedangkan Aang melanjutkan perjalanan menyelamatkan teman-teman.
Sedangkan di kapal, Paman Airoh terlihat cemas terhadap Zuko sebab belum juga kembali. Apalagi Zuko pergi tidak berpamitan terlebih dahulu. Sebenarnya Letnan Jim menawarkan diri untuk menggantikan Paman Airoh berjaga, namun ia ditolak. Dan di tempat itu juga Paman Airoh mengingatkan kepada Letnan Ji tentang kebaikan Zuko yang dilakukan kepadanya, yaitu alasan penolakan Zuko terhadap strategi perang yang diusulkan oleh Jenderal. Sebab sang jenderal ingin mengorbankan pasukan divisi 41 yang ternyata dipimpin oleh Letnan Ji. Lalu ayahnya yang tidak punya hati ini mengusir Zuko dari istana untuk diberi tugas mencari avatar bersama pasukan divisi 41. Karena hanya dengan mendapatkan avatar lah yang bisa membuat Zuko pantas meneruskan tahta sang ayah. Tak berselang lama, akhirnya Pangeran Zuko kembali dengan disambut penuh penghormatan oleh Letnan Ji yang mulai sadar akan kebaikan sang pangeran, meskipun masih punya dendam terhadap perlakuan pangeran yang dirasa masih banyak kekurangan saat memimpin. Sedangkan di tempat yang berbeda, Aang sudah bertemu dengan Koh dan memberikan patung ibunya untuk ditukarkan dengan teman-temannya. Aang, Sokka, Katara, dan para warga pun sudah kembali ke dunia manusia dan bertemu dengan keluarganya. Apa? Sekembalinya Zuko ke kapal tentu membuat Paman Airoh gembira. Namun di sini Letnan Ji memberikan sebuah kabar bahwa pasukan Laksamana Zhao sedang menuju ke sana untuk menangkap Sokka dan dibawa ke istana atas dugaan pengkhianatan. Lalu Paman Airoh menyuruh Zuko menjauh dari kapal dengan menggunakan sampan untuk bersembunyi. Dan Paman Airoh akan berusaha meluruskan musibah ini kepada Raja Ozai. Tapi ketika sampan menjauh dari kapal ternyata sudah penuh dengan bom dan trut meledak. Sedangkan Aang sudah tiba di suku air utara dan disambut dengan sangat hangat oleh pemimpin suku air, yang mana suku air ini diselimuti dinding es yang sangat tebal sehingga kerajaan api belum mampu menembus pertahanan mereka. Di sana ada Arnok sebagai kepala suku, Guru Paku sebagai guru pengendali air senior, dan Putri Yue, putri sematawayang sekaligus pemuka spiritual di sana. Nah, saat mereka diberi jamuan makan oleh kepala suku, Sokka terlihat sedang melamun Putri Yue dan mulai tertarik dengan pesonanya. Wah, burungku. Ya, lalu Sokka modus mengajak ngobrol dengan Putri Yue tapi malah membuat Putri Yue nyaman karena obrolan mereka nyambung. Nah, lalu Yue bertanya kepada Sokka nih, kok bisa langsung akrab padahal baru pertama kali ketemu loh? Iya, tapi belum terjawab tiba-tiba prajurit bernama Han meminta Putri Yue untuk segera memimpin doa dan mau tidak mau mereka harus berpisah. Tapi di saat itu Sokka baru sadar bahwa cincin di rambut Putri Yue sama persis dengan cincin yang dipakai rubah saat di dunia roh. Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku. Saat ini Aang dan teman-temannya sudah sampai di suku air dan bersiap-siap melawan serangan dari negara api. Di sini Aang dimintai pendapat oleh Master Paku mengenai strategi perang yang efektif untuk menghadapi gempuran dari mereka dan diminta agar Avatar bersedia memimpin perang di barisan paling depan. Tapi sayangnya Aang memberikan jawaban yang kurang memuaskan. Ia mengatakan bahwa pengendali udara lebih fokus menghindari perang dan memilih perdamaian. Dan di sini juga ia mengaku kalau belum menguasai semua elemen dan alasan berkunjung ke suku air yaitu untuk belajar mengendalikan elemen air kepada Master Paku. Tentu jawaban ini membuat Master Paku kecewa ya. Masa Avatar kok gak bisa menguasai semua elemen? Avatar merek apa ini? Avatar gak semua Avatar goblok. Ya, lalu Master Paku dan Arnok memilih untuk meninggalkan Aang sendirian. Di waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda, Sokka yang sedang kasmaran kepada Putri Yue diberikan sebuah fakta bahwa prajurit Han dulu pernah dijodohkan dengan sang putri. Tapi entah apa alasannya tiba-tiba Putri Yue membatalkan perjodohannya. Walau begitu, Han masih berharap Putri Yue menjadi istrinya di suatu hari nanti. Sedangkan Aang yang mengetahui Arnok dan Master Paku kecewa terhadapnya, sekarang ia meminta Putri Yue untuk diantarkan menuju kuil Avatar Kuro. Ia akan meminta bantuan kepada Avatar Kuro untuk menghadapi negara api seperti halnya Avatar Kyoshi yang pernah membantunya.
Sebelum ia meditasi, Putri Yue memberitahu kalau Avatar Kuru dikenal masyarakat sebagai avatar yang lalai terhadap tugas-tugasnya, sebab ia tidak pernah muncul ke alam manusia untuk menyelesaikan masalah. Ini Avatar Kuru ya, Kuru, pakai huruf K, bukan huruf T. Ya. Nah, singkat cerita, Aang sudah berjumpa dengan Avatar Kuru. Ia langsung meminta bantuan untuk melawan negara api dengan cara masuk ke tubuh Aang agar kekuatan Aang semakin besar. Tapi beliau menolak dengan alasan tubuhnya sendiri sudah rusak sebab dulu pernah melawan bangsa roh yang ingin masuk ke alam manusia. Bangsa roh ini dipimpin oleh Koh. Beliau juga mengatakan bahwa jiwanya sendiri sudah kotor, dan dengan alasan inilah yang membuat beliau jarang muncul ke alam manusia dan lebih memilih bersemayam di alam roh. Karena tidak bisa membantu Aang, lalu beliau memberi nasihat bahwa menjadi avatar harus siap berjuang sendirian dan jangan melibatkan orang yang disayang. Kenapa? Sebab Avatar Kuru kehilangan istrinya yang disayang diculik oleh Koh. Koh, kalau melafadzkan lafal Koh, usahakan intil-intilnya sampai mencolot ya. Apa itu intil-intil? Intil-intil adalah daging kecil yang ada di dalam mulut, baik mulut atas maupun mulut bawah. Ya, bahas apa ini? Lanjut aja ceritanya. Saat Aang masih meditasi, Sokka datang untuk bertanya kepada Putri Yue mengenai rasa penasarannya. Lalu di sini Putri Yue berkata jujur bahwa memang pernah bertemu Sokka di alam roh dalam bentuk menjelma sebagai seekor rubah. Lah, kok bisa? Sebab dulu sang putri pernah sakit parah dan ayahnya memohon kesembuhan kepada roh bulan, sehingga membuat Putri Yue selamat dari kematian karena separuh roh bulan ada di dalam diri sang putri. Lalu Sokka bertanya lagi tentang pembatalannya nikah dengan prajurit Han. Ia menjawab sebenarnya prajurit Han adalah laki-laki yang dikagumi banyak wanita, tapi mau bagaimana lagi, sang putri tidak mencintai prajurit Han, sebab sang putri Yue hanya cinta kepada... Ya, burungnya Sokka pun kaku meronta-ronta. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Wong saya suka kok. Di istana, Katara menemui Yakoda untuk meminta diajarkan sebuah ilmu pengobatan dengan menggunakan elemen air. Ia pun diajarkan. Tapi ketika ia meminta diajarkan ilmu bertarung, Yakoda menolak sebab sesuai adat yang ada di suku air, perempuan ditakdirkan sebagai penyembuh bukan sebagai prajurit perang. Tentu dengan jiwa kesatria yang dimiliki Katara, ia tidak terima dengan jawaban ini dan langsung protes kepada Master Paku. Di sini Master Paku menjelaskan bahwa memang sesuai adat yang ada di suku air, perempuan tidak ditakdirkan untuk bertarung karena dinilai sangat lemah. Jaga diri sendiri aja masih kesulitan kok mau melindungi nyawa orang lain, kata Master Paku. Ya, di sini Katara gantian protes kepada Aang, tapi Aang juga sama seperti yang lainnya, bahwa Katara lebih baik mengikuti adat yang sudah ada di sana. Kita beralih ke kapal negara api yang menuju suku air. Di dalam kapal, Paman Airoh bertanya kepada Laksamana Zhao kenapa dia berani melawan suku air yang mana lokasinya dikelilingi dinding es yang tebal dan hingga saat ini belum pernah ditembus oleh pasukan negara api. Dengan sombongnya, Laksamana Zhao menjawab bahwa semuanya sudah dipersiapkan dengan matang dan juga prajurit mereka sudah dilengkapi teknologi paling canggih di masa itu. Lalu setelah Laksamana Zhao pergi, tiba-tiba Pangeran Zuko yang kemarin dibom oleh Laksamana ternyata selamat dari tragedi tersebut dan ingin ikut menangkap Avatar lagi. Kita geser pembahasan ke istana negara api, yang mana Azula sang putri Raja Ozai memutuskan untuk berhenti bertarung sebab selalu diremehkan oleh sang ayah. Meskipun begitu, sang ayah terus-terusan membuli anaknya hingga putri Azula mengeluarkan kekuatan pengendali petir yang membuat ayahnya takjub dan mengakui kehebatannya. Ya, beralih lagi ke Katara yang ternyata masih emosi sebab dianggap lemah. Di sini ia menantang duel Master Paku untuk membuktikan bahwa perempuan itu kuat dan jangan diremehkan. Meski pertarungan itu dimenangkan oleh Master Paku, tapi karena kemampuan dan keberanian Katara membuat Master Paku terpana, meskipun akhirnya tetap tidak diizinkan untuk ikut peperangan. Apakah burungmu besar? No. Ya,
Tak berselang lama, kapal pasukan negara api sudah mendekati suku air. Avatar dan lainnya mencoba menghancurkan kapal tersebut dengan segala kemampuannya. Setelah satu kapal berhasil dihancurkan, ternyata di belakang mereka masih ada ratusan kapal yang dikerahkan untuk ikut perang oleh Laksamana Zhao. Termasuk Laksamana Jarjit juga turut hadir. Ya, setelah itu Aang dan kawan-kawan memutuskan untuk kembali ke benteng pertahanan suku air. Di sini Katara kembali memohon kepada Master Paku untuk diizinkan ikut perang dan melupakan aturan adat. Apalagi para perempuan di sana juga sudah siap perang meskipun nyawa taruhannya. Dengan permohonan yang berulang-ulang kali, akhirnya Master Paku mengizinkan Katara ikut perang dan ditugaskan memimpin pertahanan benteng sebelah barat. Ketika situasi semakin mencekam, Arnok menyuruh prajurit Han untuk memimpin perang di barisan paling depan, sedangkan Sokka diminta untuk menjaga Putri Yue karena dia adalah masa depan suku air utara. Sedangkan di kapal, Paman Airoh menghampiri Laksamana Zhao untuk membicarakan strategi perang yang akan dilancarkan. Di sini Laksamana Zhao menjawab bahwa sasaran utama perang kali ini untuk menghancurkan area sakral milik suku air utara, dan untuk sampai di sana yaitu menggunakan balon udara yang diciptakan oleh ayah Theo. Sedangkan para prajurit kapal bagian mengalihkan perhatian mereka. Nah, saat malam harinya Paman Airoh memperingatkan Laksamana agar menunda peperangan pada keesokan harinya. Sebab malam ini ada bulan purnama yang mana kekuatan suku air sedang berada di level yang berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Wahai guru Dewa Rengku. Sebab kekuatan mereka berasal dari roh bulan. Tapi dengan santainya Zhao menolak saran itu karena memang sudah mengetahui titik lemah suku air. Bahwa beberapa hari lalu Api Sage Agung bercerita bahwa suku air utara mengandalkan roh bulan sebagai kekuatan. Dan kehidupan mereka berasal dari roh samudra. Selain itu, Api Sage Agung juga mengatakan bahwa kedua roh tersebut setiap 1 tahun sekali akan menjelma dengan bentuk fisik sebagai ikan. Jadi rencananya adalah membunuh roh bulan dengan pusaka avatar Kuru agar kekuatan suku air utara hilang. Sedangkan untuk roh samudra akan dibiarkan hidup. Lalu, sekarang bagaimana keadaan suku air, Guru? Ya, di sana sedang terjadi peperangan antara warga suku air menghadapi pasukan kapal dari negara api. Di sini tiba-tiba avatar Kuru menemui Aang dan memperingati agar mencari pusakanya yang berada di sekitaran suku air. Sebab jika pusaka itu direbut oleh pasukan negara api, maka jawabannya hanya satu, yaitu roh bulan akan dimusnahkan oleh mereka. Ya, mendengar itu Aang langsung mencari teman-temannya yang lain untuk memberitahu bahwa bahaya yang lebih besar adalah terbunuhnya roh bulan, sebab akan menjadikan ketidakseimbangan alam. Sedangkan Sokka dan Putri Yue datang ke sebuah tempat paling sakral yang ada di suku air, yang mana air ini adalah air keabadian. Tapi ia tidak sengaja melihat pasukan negara api yang datang menggunakan balon udara, yang tidak lain adalah Laksamana Zhao dan Paman Airoh. Di sana Sokka mendengar bahwa Paman Airoh disuruh mencari fisik roh bulan, atau jika tidak, Paman Airoh sendiri yang akan dibunuh oleh Laksamana Zhao. Sedangkan Aang dan Katara yang masih bingung mencari keberadaan Sokka dan Putri Yue malah dihadang oleh Zuko yang telah berhasil menyusup ke dalam istana. Di sini bagian Katara yang melawan Zuko dengan teknik baru. Sedangkan Aang melanjutkan mencari Sokka dan Putri Yue di oasis suku air utara. Dan di sana juga ia bertemu dengan teman-temannya dan langsung diajak bersembunyi. Nah, di waktu yang sama, sekarang Laksamana Zhao sudah menemukan roh bulan dan roh samudra. Sebenarnya, Paman Airoh masih terus menyadarkan Zhao agar tidak membunuh salah satu roh itu. Tapi gara-gara ambisinya ingin menaklukkan suku air utara dan menjadi raja menggantikan Raja Ozai, ia langsung menangkap roh bulan hingga menyebabkan sinar rembulan berubah menjadi merah darah. Wah, di sini Aang langsung menyerahkan dirinya kepada Zhao. Tapi dengan angkuhnya, ia menganggap avatar tidak lagi penting setelah suku air kehilangan elemen airnya. Dalam keadaan lengah, Paman Airoh langsung menyerang Laksamana Zhao. Ia sempat tersungkur tapi dengan cepat tangannya mengambil pusaka avatar Kuru untuk membunuh roh bulan. Oleh sebab itu, suku air utara benar-benar kehilangan kekuatan mereka.
Lalu di sini Aang teringat nasihat para avatar pendahulunya bahwa sebagai seorang avatar harus mengutamakan tugasnya meskipun nyawa adalah taruhannya. Mengingat itu Aang langsung menyerahkan dirinya kepada roh samudra meskipun dengan konsekuensi tidak akan kembali lagi ke alam manusia. Dengan sekejap, roh samudra menampakkan dirinya dan menggabungkan kekuatannya dengan kekuatan avatar, sehingga peperangan menjadi lebih mencekam hebat. Melihat situasi semakin terpuruk membuat Pangeran Zuko dengan mudahnya menyerang Laksamana Zhao yang sedang lengah hingga tersungkur hampir membunuhnya. Tapi di sini Laksamana memberikan sebuah fakta yang menyakitkan bahwa selama ini Raja Ozai hanya memperalat Zuko dan misi mencari avatar hanya pengalihan untuk mempersiapkan Azula menjadi penerus tahta berikutnya. Tentu Pangeran Zuko semakin marah-marah ya dan menghabisi Laksamana Zhao dibantu oleh Paman Iroh hingga Laksamana tewas. Nah, sedangkan roh samudra masih membabi buta para musuh. Di sini Sokka memberitahu Putri Yue bahwa Aang sudah mati. Yang ada hanyalah roh pendendam yang akan terus berkelana mencari roh bulan, yang sudah pasti tidak akan menemukan roh bulan yang sudah mati. Lalu Sokka bertanya apakah ada cara untuk menghidupkan roh bulan. Lalu tanpa diminta tiba-tiba Sokka dicium oleh Putri Yue. Dicium bibirnya lagi. Wah, burungnya bangun lagi. Ya, Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Nggak ternyata ciuman itu merupakan ciuman terakhir sang putri. Sebab sekarang ia akan menyerahkan hidupnya kepada roh bulan yang mana separuh roh bulan yang ada di dalam tubuh Putri Yue akan dikembalikan lagi kepada roh bulan. Perjuangan Putri Yue tidak sia-sia, sebab rembulan kembali bersinar dan membuat roh samudra yang mengamuk menjadi agak tenang. Dan kabar baiknya lagi yaitu Aang dikembalikan kepada teman-temannya dan siap untuk menyelamatkan dunia dari ambang kehancuran. Setelah perang berakhir, Aang tidak mampu menahan rasa kecewa terhadap dirinya sendiri sebab melihat banyak korban nyawa berjatuhan. Di sisi lain, Sokka meminta maaf kepada Raja Arnok sebab tidak bisa menyelamatkan putri tercintanya. Ya, di sini Arnok tidak mempermasalahkan hal itu karena apa yang dilakukan sang putri sudah benar dan Sokka mampu mendampingi pengorbanan yang dilakukan putrinya. Dan Master Paku yang anunya sebesar palu ini juga berterima kasih kepada Katara sebab ia sudah mengorbankan jiwa raganya untuk suku air utara. Lalu sebelum mereka berpisah, Master Paku memberikan kenangan berupa kalung dengan liontin berisi air oasis atau air keabadian. Dan kabar kekalahan pasukan negara api sudah sampai di telinga Raja Ozai. Tapi anehnya dia tidak bersedih atas kekalahan itu. Karena sebenarnya yang terjadi adalah perang di suku air hanya sebagai pengalihan. Sebab perang yang sebenarnya terjadi adalah meruntuhkan kota Omashu yang dikuasai oleh elemen tanah. Perang ini dipimpin oleh Putri Azula. Dan karena kemenangan ini membuat kerajaan api semakin yakin mampu menaklukkan seluruh dunia. Cerita Avatar The Last Airbender pun berakhir. Wah, seru ya ceritanya. Iya, saya suka sama ceritanya. Kenapa kamu suka? Wong saya suka kok. Di mana salahnya? Ya alasannya saya suka. Sebentar lagi akan ada avatar dari negara Konoha. Avatar ini menguasai elemen angin tanpa KTP dan menguasai elemen parkir air. Wah, pasti seru itu. Iya, pasti seru itu. Nah, untuk itu subscribe dulu ya wahai pengikut-pengikut Dewa Rengku. Dewa Rengku, gede dawa ireng kaku.